Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Isa Maulana, pada mata kuliah Dasar Logika dan Struktur Algoritma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Langsung aja ke materinya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manfaat logika. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu logika? Nah, logika merujuk pada cara berpikir dan metode analisis yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan mengevaluasi algoritma, program komputer, dan sistem komputer secara umum. Nah, manfaat mempelajari ilmu logika yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan pemecah masalah, memperkuat argumentasi dan penalaran. Yang ketiga, membantu dalam merencanakan tindakan dengan lebih efektif, lalu membantu dalam mengambil keputusan yang rasional, lalu memungkinkan identifikasi dan penyelesaian masalah yang lebih efektif, dan yang terakhir, membantu dalam memahami dan menafsirkan informasi dengan lebih baik. Nah, di sini kita punya contoh nih dari logika. Yang pertama nih ada gambar orang yang sedang piknik ya. Nah, logikanya seperti ini. Jika cuaca cerah, maka kita bisa pergi piknik. Nah, maka logikanya jika ini cuaca cerah, maka kita bisa pergi piknik hari ini. Jadi kalau misalkan hari ini kita cerah gitu ya, kan mereka mau piknik gitu. Mereka tuh mau piknik ketika cuacanya cerah. Nah, kebetulan hari ini tuh cuacanya cerah, jadi logikanya mereka akan pergi untuk piknik seperti itu. Lalu yang kedua, di sini ada gambar orang yang sedang berolahraga. Nah, jika seorang rajin berolahraga, maka logikanya itu tubuhnya akan sehat. Andi rajin olahraga, maka tubuh Andi sehat. Nah, jika orang yang olahraga, orang yang suka olahraga, orang yang suka bergerak, pasti badannya itu akan sehat. Nah, si Andi ini rajin olahraganya. Nah, logikanya itu pasti tubuhnya si Andi itu akan sehat. Begitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu struktur dasar algoritma. Kita juga harus mengetahui dulu nih, sebenarnya apa sih itu algoritma? Nah, algoritma adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang didefinisikan secara jelas dan sistematis untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Algoritma biasanya digunakan dalam komputer untuk memecahkan masalah dan melakukan tugas tertentu dengan urutan langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik. Nah, algoritma itu juga mempunyai struktur dasar. Nah, yang pertama di sini ada sequential. Yang pertama yaitu ada sequential atau berurutan. Langkah-langkah dieksekusi satu persatu secara berurutan dari awal hingga akhir tanpa meloncat ataupun memilih. Lalu selanjutnya yang kedua itu strukturnya adalah selection atau pemilihan, yaitu melibatkan pemilihan antara dua atau lebih tindakan berdasarkan kondisi tertentu. Tindakan yang diambil tergantung pada kebenaran kondisi yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu ada iteration atau pengulangan, yaitu mengeksekusi serangkaian langkah secara berulang berdasarkan kondisi yang diberikan. Dapat dilakukan dengan menggunakan loop atau rekursi. Nah, di sini kita mempunyai beberapa contoh-contoh ya dari algoritma. Nah, yang pertama yaitu ada sequential. Contohnya itu ada ambil nama pengguna, B. tampilkan pesan selamat datang dengan nama pengguna, C. minta pengguna memasukkan nomor telepon, D. simpan nomor telepon pengguna di dalam sistem. Yang kedua ini ada contoh dari selection. Itu yang pertama, A. minta pengguna memasukkan nilai ujian, B. jika nilai lebih besar dari 70 tampilkan secara lulus, jika tidak tampilkan tidak lulus. Lalu yang ketiga ini ada iteration. Nah, contoh-contohnya ini
Yang A, mulai dari 1. B, ulangi langkah-langkah berikut sampai mencapai 10. Tampilkan nilai perkalian antara angka dan 5. Tambahkan 1 ke angka. Nah, di sini ada contoh algoritma pencarian barang di rumah. Nah, langkah yang pertama yaitu mulai dari ruang tamu. Lalu langkah yang kedua, periksa setiap sudut ruangan secara berurutan. Langkah yang ketiga, jika barang tidak ditemukan, pindah ke ruangan berikutnya. Langkah yang keempat, ulangi langkah-langkah tersebut hingga barang ditemukan. Lalu langkah yang kelima, jika barang ditemukan, selesaikan pencarian dan ambil barang tersebut. Nah, ini adalah contoh dari algoritma pencarian barang di rumah. Nah, jika langkah-langkah tersebut tadi dibuat dalam algoritma pseudocode, ini akan seperti ini tampilannya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.